Daniel 12 ayat 4, judul firman Tuhan akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Salam Elohim kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia dan semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya. Firman Tuhan mengatakan kepada Daniel, materaikan dan sembunyikan kitab itu, perkataan itu. Karena kitab itu akan dibuka nanti pada akhir zaman. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, ketika Rasul Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan, dan Tuhan menyuruh kepada Rasul Yohanes untuk memateraikan. Demikianlah ketika anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus, sudah ada di tengah-tengah dunia saat ini. Disitulah kita mengetahui setiap rahasia-rahasia, gulungan-gulungan kitab itu, karena dikatakan bahwa hanya Dia yang bisa membuka rahasia gulungan kitab itu. Dan dikatakan tidak ada ayatnya. Orang kan minta katanya, di mana ayatnya? Kalau ada ayatnya berarti itu kan bukan rahasia, itu tidak termaterai. Tapi karena tidak ada ayatnya, sama seperti Tuhan Yesus ketika datang 2000 tahun yang lalu. Ketika dia datang, orang Farisi dan ahli Taurat berkata, tidak ada di dalam Taurat mengatakan bahwa akan datang Mesias bernama Yesus. Karena di situ di dalam nubuatan kitab Yesaya, dia hanya berkata, aku mengutus hambaku, tetapi tidak tertulis nama Yesus di situ. Makanya ahli Taurat dan ahli Farisi menolak dan menentang semua perkataan-perkataan itu. Demikianlah juga di dalam wahyu yang diterima Rasul Yohanes, itu tidak dituliskan namanya seorang pemuda yang berusia 33 tahun. Karena itu menjadi pengujian bagi umat manusia di muka bumi, karena Tuhan berkata, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menguji iman seperti 5 mempelai yang bijaksana dan 5 mempelai yang bodoh. Kalau pelita imannya dan buli-buli minyaknya ada minyak, maka dia akan mengenal itulah di dalam dimensi roh dan kebenaran. Tetapi mempelai yang bodoh akan menolak dan bahkan menghujat, karena akan berkata di mana ayatnya. Padahal dialah yang datang. Dia datang membuka gulungan kitab itu, membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Sehingga sama seperti waktu dia datang, rumah penginapan full. Sehingga dia harus lahir di palungan. Rumah penginapan yang full itu di mana hati manusia full dengan perkara-perkara dunia, sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus untuk lahir di hatinya. Maka dia harus lahir di dalam palungan hati manusia, yaitu kerendahan hati, itu adalah palungan. Disitulah di dalam palungan itu lahirlah Mesias, lahirlah Yesus yang diterima oleh gembala-gembala. Tetapi orang lain tidak mengetahui, bahkan Herodes ingin membunuhnya, penguasa-penguasa dunia ingin membunuhnya. Demikianlah yang terjadi kedatangan yang kedua kali. Dia berkata, aku datang dengan cara yang sama, ditolak oleh dunia, hanya gembala-gembala yang menerima itu. Dan orang akan terheran-heran seperti ketika gembala-gembala itu menyampaikan dan menyerukan Mesias sudah lahir, dan orang-orang yang mendengarkannya terheran, tidak percaya, karena memang apa yang berasal dari
dimensi roh tidak akan bisa dipahami secara logika manusia kita karena keterbatasan kita. Sama seperti Tuhan membuat mujizat, makanya segala sesuatu yang Dia buat itu melampaui akal dan logika manusia. Supaya hikmat manusia itu roboh, diruntuhkanlah segala hikmat manusia, karena hikmat manusia itu kebodohan di mata Allah. Dan bagi manusia, hikmat Allah kebodohan di mata manusia yang tidak mau merendahkan hati. Tetapi sesungguhnya Allah mengambil hal-hal yang bodoh, seperti zaman Nuh. Tuhan mengambil hal-hal yang tidak masuk akal di manusia untuk menguji iman, maka nampaklah di situ kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Makanya dikatakan oleh firman, hari Tuhan menyatakan nampaklah iman seseorang itu dari ilalang, dari emas, dari kayu, atau dari apapun. Itu akan terbakar dengan pengujian yang Tuhan sudah siapkan. Pengujian itu makanya dibilang kedatangannya itu tiba-tiba, pengujiannya itu tiba-tiba. Makanya orang tidak mengenali tanda binatang itu karena tertutupi mata roh tertutupi melihat itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Padahal kalau secara roh, dimensi roh itu adalah tanda binatang itu yang merusak tubuh manusia. Ya, terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.